السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والوفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب الأذكار الركوع وبعده وقيام واعتدال. فصل. قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا تبطل. ورأينا في صحيح المسلم عن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. ورأينا في صحيح المسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وحقيقة السجود شرعا أي وضع الأعضاء سبعة فوق ما يصلى عليه من أرض أو غيره، والأعضاء سبع هي جبهة والركبتين وباطن اليدين وبطون أصابع الرجلين، ويكفي وضع بعض كل أدعو من ذلك. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai sujud. Maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita sebelum kita membahas dan mempraktekkan kaifiat tata cara sujud. Karena ketika hanya disampaikan dalam bentuk kajian tanpa praktek, boleh jadi persepsi kita, boleh jadi pemahaman kita yang akan kita gunakan. Maka hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita sujud ataupun juga ruku, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah melarang kepada beliau, dan larangan ini juga pasti untuk umatnya, untuk kita semua. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarangku, kata Ali, untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran ketika aku ruku ataupun juga ketika aku sujud. Maka dijelaskan di sini bahwasanya dimakruhkan, makruh hukumnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran ketika kita dalam keadaan ruku ataupun sujud, kecuali hanya membaca tasbihnya saja. Membaca zikir ataupun tasbih ruku.
ketika ada orang yang dia pada saat ruku ataupun sujud mengganti tasbih ruku dan tasbih sujud itu dengan membaca Al-Fatihah, maka langsung batal salatnya. Kan ada yang biasa ingin memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya. Bahkan dalam sebahagian riwayat pun juga telah dijelaskan, meskipun bukan membaca surah Al-Fatihah, tetapi yang dibaca itu adalah ayat-ayat Al-Quran ketika dia ruku dan ketika dia sujud, maka tetap saja batal sholatnya. Dan yang perlu lagi kita pahami di sini, bahwasanya matematika yang ada di dalam sholat tidak sama matematika yang kita pelajari dalam perhitungan. Karena terkadang kita menganggap angka besar itu jauh lebih banyak dan lebih baik, sehingga terkadang ada yang menganggap, bahkan kami sendiri pernah ditabrak lah kalau bahasanya, diberikan satu petuah, kalau kita ruku ataupun sujud yang pertama, katanya sebaiknya 3 kali membaca tasbihat ruku, sujud yang kedua 5, sujud yang ketiga 7, sujud yang keempat 9. Tidak. Banyak itu belum tentu baik kalau di dalam kaidah, lebih-lebih di dalam persoalan-persoalan yang sudah menjadi amal-amal yang ditetapkan. Maka ternyata dijelaskan di sini bahwasanya 3 itu masih jauh lebih baik daripada 5. 3 itu lebih baik daripada 7 dan 9. Kok bisa 3 itu lebih baik? Karena pertama adalah ittiba, mengikut kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul, itulah yang terbaik. Maka apa saja dalam amal-amal agama, ketika kita mengikut kepada yang dicontohkan oleh Rasul, pasti itu lebih baik. Semisal ketika ada orang selesai nikah, saksi mengatakan sah. Terkadang subhanallah menggelitik melihatnya ketika doanya panjang sekali. Tapi doa mutawatir yang diajarkan oleh Rasul, sesederhana apapun doa yang diajarkan oleh Rasul, itu lebih baik. Biasakan sudah disebut semua nih, ya abu. Ya mananna sininna babae sininna pintue itepunganan nih. Padahal ada doa mutawatir yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan Masya Allah Pak, waktu kami di Islamabad, satu gedung orang melafazkan doa. Ketika saksi sudah katakan sah, maka satu gedung orang semua, setiap orang melafazkannya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Bahkan Masya Allah, guru kami menjelaskan, ketika mereka para jombloers, anak-anak muda yang hadir dalam majelis itu dan dia mengangkat tangannya dengan khusyuk, Allah terima doanya, hanya menghitung 40 hari mundur ke belakang, insya Allah dia akan ketemu dengan jodohnya. Jadi inilah pentingnya kita ittiba, ikut kepada amal-amal yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hakikat daripada sujud itu apa? Hakikat daripada sujud yakni menghadapkan
zahir dan batin kita kepada Allah, dan ini adalah rukun fi'li. Di dalam rukun ada rukun. Sujud ini adalah rukun. Kenapa tadi di awal dikatakan tidak ada penekanan di dalam bacaan? Karena itu adalah rukun fi'li. Gerakan kita yang menjadi patokannya, gerakan kita yang menjadi ukuran syarat sahnya salat. Sehingga yang perlu kita fahami ketika kita akan ruku, bahwasanya itu adalah rukun fi'li, dan rukunnya di dalam rukun adalah menghadapkan 7 anggota badan, 7 anggota sujud ketika kita meletakkan daripada jidat kita. 7 anggota sujud yang wajib menghadap kepada Allah. Kemarin sudah dibahas, ruku sudah mulai ada gejala bisa batal sholat. Iktidal lebih banyak lagi. Sujud ternyata semakin banyak lagi celah bagi orang untuk batal sholatnya. Maka 7 anggota sujud yang wajib menghadap kepada Allah, yakni jidat kita, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, dan kedua telapak kaki menghadap kepada Allah. Mangolo nanti hanya akan bisa terjawab kalau kita langsung praktek. Sehingga sebelum kita sujud, kita pastikan tidak akan ada pakaian haroka biharokatihi, yang mana kalau kita bergerak, dia bergerak juga. Kita ruku, dia ruku juga. Semisal, jadi membedakan antara imamah atau sorban, kemudian rida atau selendang, syal, dan sajadah. Bagaimana cara membedakannya? Ini perlu dijelaskan dulu, Pak. Bagaimana cara membedakannya? Bukan kainnya, tetapi letaknya. Jangan kita bilang ini kain sorban, bukan, belum tentu. Tidak ada penekanan di dalam kain. Intinya di mana kita letak. Biar kain sorban kalau kita letak di bawah namanya sajadah. Biar kain sorban kalau kita letak di leher namanya rida atau syal. Biar kain biasa kalau diletak di kepala namanya imamah atau sorban. Masing-masing memiliki keutamaan tersendiri. Tetapi hati-hati kita ketika menggunakannya. Menggunakan kopiah, menggunakan sorban. Hati-hati. Jangan sampai telemei kopiah. Jangan sampai telemei sorbannya. Sehingga ini kan rukun, terhalangi anggota sujud sehingga membatalkan sholat. Kota lemah ini berarti batal sholat. Jangankan itu, orang yang mengenakan sorban saja, ketika sorbannya itu ada yang terlalu panjang, biasa ekor sorbannya itu terjungkai ke depan, ikut di badannya, kemudian sorbannya itu terjungkai ke depan dan menghalangi antara telapak tangannya dengan tempat sujudnya, batal salat. Begitu juga ketika kita menggunakan syal atau rida. Pada saat kita gunakan syal kan biasa kalau kita sujud langsung seperti ini. Ibu-ibu juga ketika menggunakan mukennah, hati-hati. Kalau mukennah kita ataupun kain yang ikut di badan kita atau baju baru yang kita beli belum sempat dipotong lengannya, terlalu panjang, dan ternyata menghalangi telapak tangan kita dari tempat sujud. Ibu-ibu juga seperti itu. Kalau kita tidak bisa praktek, tidak terbiasa mempraktekkan, menghalangi mukennah kita daripada telapak tangan ini. Di antara telapak tangan ada mukennah, kemudian sampai ke tempat sujud, batalat alaihi salatuhu, batal salatnya.
Batalat alaihi salataha, untuk perempuan batal salatnya. Maka ketika rida itu dia terjungkai begini, masya Allah, di situ kemudian bisa membatalkan salat. Lain halnya kalau dia memang sudah diletak di bawah. Kenapa? Namanya sajadah, dia tidak haroka biharokatihi, dia tidak bergerak ikut di badannya kita. Sekarang yang perlu kita pahami, supaya tidak hanya sekedar gaya-gayaan. Karena banyak menganggap, maaf, sekali lagi maaf, terutama kalau bulan Ramadan, giliran datang ceramah Ramadan, dianggapnya itu sebagai aksesoris kesolehan, sehingga dipakainya sorban itu menjadi rida, karena ini aksesoris. Pokoknya sudah lengkap nih, pakai tommy rida, pakai tommy sorban, lain lagi untuk sajadah, bawa lagi tasbih dipegang-pegang, diputar-putar begini, masya Allah. Takut semua satu orang satu masjid kalau masuk. Kalau ini kan bisa dibeli Pak, tapi kalau janggut tidak bisa Pak. Ya, butuh masa bertahun-tahun untuk kemudian bisa panjang janggutnya. Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling miris lagi, masya Allah. Semua aksesoris kesolehan sudah ada, tapi milih tempat sholat pas di belakang imam, Al-Quran di tangan kanan, tasbih di tangan kiri, rida melingkar di leher, sorban kemudian sajadah ditaruh di sini, masya Allah, penuh tangannya. Yang bikin terkadang hati kita harus menangis adalah ketika orang meletakkan sajadahnya, kemudian meletakkan Al-Quran di lantai dan dia berdiri untuk sholat. Tsumma na'udzubillah. Jaga adab kepada Al-Quran. Ta'zim kita, muliakan Al-Quran. Maka kalau seperti itu Pak, sementara tidak merasa tersayat hati kita melihat orang yang meletak Al-Quran di lantai, meletak Al-Quran yang lebih rendah dari pusarnya, tidak teriris hati kita, maka sebenarnya kita harus belajar tentang kitab adab lagi. Kita dengan santun ambil, letak di atas. Ini ada pembahasan yang lain tentang persoalan itu. Kita masuk kembali kepada sujud. Maka yang perlu sebenarnya ditekankan tadi 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Ketika seseorang dia menggunakan rida, menggunakan selendang, sebenarnya kenapa ada ulama biasa dia gunakan selendang atau rida, terutama ketika kita puasa. Makanya saya sering sampaikan kepada takmir-takmir masjid, sebenarnya yang paling berat ketika Ramadan itu adalah ceramah subuh. Kenapa? Riskan batal puasa. Kenapa Pak? Masya Allah, kalau orang tidak hati-hati, yang dia jaga penampilannya, sehingga masya Allah bisa jadi batal puasa. Makanya itulah gunanya rida. Artinya ketika seseorang itu beringus, kemudian dia tarik ingusnya, dia telan, kalau dia sedang sholat batal sholat, kalau dia sedang puasa batal puasa, batal sholat kalau sedang sholat, batal puasa kalau sedang puasa, kalau ingusnya langsung ditelan. Itulah gunanya rida. Sehingga ketika seseorang menggunakan rida, maka sudah kita bisa deteksi, oh ini sedang bermasalah dia. Maka kalau kita sedang flu, waktu kita salat, waktu kita puasa, ya sudah dikeluarkan Pak. Ini kan tidak najis. Kalau kita tak pakai rida, maka boleh mungkin ya langsung dilap di baju saja. Ini tidak najis. Daripada membatalkan puasa, daripada membatalkan salat, maka masya Allah, ceramah subuh di Ramadan itu paling berat bagi orang yang bermasalah untuk pernapasan atasnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah manfaat rida. Sekarang yang terjadi pertengkaran dan seharusnya tak perlu dipertengkarkan, yang tak perlu dipertengkarkan Pak, tapi terjadi pertengkaran adalah biasa orang berkelahi. Apa dulu turun kalau sujud? Kaki gak dulu, tangan gak dulu? Ini yang menjadi pertengkaran. Padahal persoalan ini tidak dipertengkarkan
di sini persoalan ini yang perlu ditekankan tadi, 7 anggota sujud. Itulah rukunnya. Maka ada kaifiat, Pak. Ada kaifiat ketika kita ingin turun, ketika kita ingin sampai ke tempat sujud. Mana yang duluan? Terserah. Intinya kita harus tahu kaifiatnya. Boleh turun lututnya dulu, boleh turun tangannya dulu, tapi ada kaifiatnya. Artinya kebanyakan orang langsung menabrak, Pak. Kalau ada orang yang dilihat kakinya dulu, lututnya dulu yang tiba, langsung dibilang sujudmu itu seperti onta, katanya. Kita buktikan Pak. Tapi pembuktiannya ini harus dengan praktek. Ya, boleh kita praktek sekarang. Jadi tetap saja Pak, meski kita praktek, posisi kaki tetap harus kita perhatikan, mengolok atau menghadap. Pada saat kita akan sujud, yang pertama dan paling mudah berlaku secara amniah. Dan ini yang paling enak, Pak, memang. Yang paling ringan untuk kita amalkan adalah ketika yang pertama kali tiba lutut kita. Maka kaifiatnya yang harus kita tahu, bagaimana kalau lutut pertama tiba. Kembali lagi, langsung kita praktek dengan takbir intiqalnya. Jadi takbir intiqalnya ketika sudah intiqal, Allahu Akbar, maka begitu dia lututnya lututnya sudah tiba Akbar. Jadi bukan bersamaan duduknya mau bergeraknya langsung takbir. Ini kalau lututnya dulu tiba, Allahu Akbar, 7 anggota sujud. Ini cara turunnya. Sekali lagi Pak, tidak usah kita pertengkarkan ini, karena memang tidak dipertengkarkan, tidak diperselisihkan. Cuma kita harus tahu bagaimana kalau lutut tiba. Jangan kita bilang itu sujudnya seperti onta. Lebih parah Pak, kalau kita memaksakan tangan kita dulu yang turun, tapi kita tidak tahu caranya, ini lebih parah. Ini perbandingan tadi Pak, yang tadi katakan onta. Sekarang kita lihat, kalau kita mau turun, yang lebih dulu turun adalah telapak tangan kita. Banyak juga orang tidak tahu prakteknya. Dia bilang duluan telapak tangan, tapi dia tidak tahu prakteknya. Sampai dia sujudnya begini. Kalau begini ini parah Pak. Ini sudah simpanse jadinya. Simpanse. Paham kan simpanse? Lebih bagus mana tadi kalau dibilang onta dengan simpanse? Artinya kalau tidak paham kaifiatnya, sujudnya itu malah dikatakan simpanse. Paham simpanse ya? Kalau begini, simpanse jadinya. Kan? Maka bagaimana kita kalau misalnya kita mau telapak tangan kita dulu yang turun, untuk kemudian kita mau praktek telapak tangan kita dulu yang turun, pertama kali kita harus yakin kondisi tubuh kita masih dalam keadaan fit, tidak sedang sakit. Tapi perlu sekali-sekali kita buat, terutama untuk sholat sunnah. Makanya terlebih lagi ketika qiyamul lail tahajud, ini sebagai juga latihan. Jadi caranya kalau telapak tangan kita itu mau tiba, tetap saja posisinya begini. Allah sudah begini, baru dia. Bukan dari atas langsung tangannya begitu. Dan ini butuh praktek. Allahu Akbar. Jadi dia sudah posisi kakinya seperti ini. Kita lanjut sekarang. 7 anggota sujud yang harus menghadap kepada Allah. Jika kedua telapak tangan seperti posisi takbir. Kalau perempuan juga begini, seperti posisi takbir. Tapi yang paling banyak keliru adalah kalau kakinya tidak menghadap. Kalau begini Pak, batal salat. Ada juga yang menghadap begini, batal salat. Apalagi sampai diangkat, batal dan sebagainya, batal salat. Maka bagaimana
daripada jari-jari kaki kita. Persoalan merapatkan ataupun merenggangkan juga bukan hal yang harus diperselisihkan. Maka itu kita lihat apa tugas kita di situ. Intinya adalah melipat jari-jari. Kan banyak Pak, kalau mau ini tahiyat mengatakan ini, ya ancam-ancam, kalau sholat. Persoalan merapatkan dengan merenggangkan daripada kaki, itu dilihat di mana letak penekanannya. Ma yalbiduhu, apa yang kita pakai saat itu, apa yang kita pakai. Kalau kita menggunakan jubah atau sarung, tapi di dalamnya walaisa yalbidul banton, dan dia tidak menggunakan daripada celana di dalamnya, maka inilah yang ditekankan, sangat dianjurkan dia untuk merapatkan jari-jarinya, merapatkan kakinya. Kalau dia tak pakai celana di dalam, tapi kalau dia pakai celana di dalam, maka longgar saja. Apakah dia mau rapatkan ataukah dia menenggangkan? Tidak ada penekanan baginya. Jangan sampai ini yang kita tekankan, ditekankan dikasih rapat, tapi tidak ditekuk. Kan begitu? Ya, bisa dipahami tadi Pak. Sujud pertama. Kemudian, Masya Allah, ada fadilah, keutamaan orang sujud yang harus sama-sama kita pahami. Apa itu? Ketika sujud kita tadi benar, 7 anggota sujud menghadap kepada Allah. Kemudian berat badan kita itu ditopang oleh jidat, bukan ditopang oleh tangan. Jangan ditumpukan di sini berat badan. Berat badan kita ditopang oleh jidat. Maka Masya Allah, setiap kali dia sujud, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk mencatatkan orang tersebut bersedekah berupa emas murni seberat beban yang ditanggung oleh jidatnya. 20 kilo Pak, sepertiga dari anggota badan kita itu insya Allah ditekan di sini. Maka siapa dia orang yang paling kaya? Tadi kita 6 kali sujud Pak waktu maghrib, 20 kilo dikali 6. Tadi kita sudah sedekah 1.200 kilogram emas. Di akhirat nanti dia kemudian tajuk, kapan pesing kalau bersedekah sebanyak ini? Jangankan bersedekah, saya lihat saja emas 1 kilo belum pernah. Kok saya banyak sekali sedekah yang saya buat? Maka inilah pentingnya kaifiyat. Sekali lagi, berapapun beratnya beban yang ditanggung oleh jidat kita, seberat itulah ganjaran yang diberikan setiap kali sujudnya. Kemudian bangkit kita dari sujud Pak, bangkit dari sujud. Kadar ketika seseorang ini mau bangkit dari sujud, sebenarnya kadar itu sudah harus menentukan keadaannya dan sikapnya. Yang paling afdal dan paling utama ketika seseorang mau bangkit dari sujud adalah dia bertopang di lututnya sendiri. Dia bertopang di lututnya sendiri. Maka begini, Allah Akbar. Ini yang paling utama. Dia bertopang di lututnya sendiri. Artinya, ketika dia bisa bertopang di lututnya sendiri pada saat dia mau bangkit dari sujudnya, berarti orang ini kondisi tubuhnya masih top. Hebat dia. Jangan sampai Pak, kan banyak juga kita dengar orang, wah kalau ceritanya hebat, masih mau nikah lagi dan sebagainya. Sementara bangkit dari sujud saja setengah mati. Tuh, artinya kita totomi diri kita. Kalau bangkit dari sujud tidak bisa mikir begini Pak, jangan cerita-cerita yang mutasi lagi. Ya, ibu-ibu silakan bersinggung. Artinya di situ tomi juga dilihat. Kalau sudah mentomi, sudah kayak berkarat nih Pak. Masya Allah, itu sudah menjadi indikator bahwasanya penyakit jiwa itu sudah datang dalam diri. Kemudian pada saat kita mau bangkit yang kedua, kita kan tahu kondisi kita. Ini kaifiyat yang kedua.
Kaifiat yang kedua, kalau kita ternyata tahu, baik saya lagi capek dan sebagainya, maka masya Allah kaifiat yang kedua ini adalah kita bertumpu di tempat sujud kita dengan bertumpu di tempat sujud kita dengan telapak tangan seperti itu. Dan pada saat kita mau bangkit dari sujud, kemarin sudah dijelaskan, hati-hati jangan sampai kemudian kita memanjangkan lebih panjang dari takbiratul ula menjadi sebab batalnya sholat. Untuk takbir intiqal, guru kami menjelaskan, tinggalkan kebiasaan yang masya Allah. Kalau dalam kitab adab dijelaskan, ini adalah su'ul adab. Ketika kita bangkit dari sujud dengan namanya litadab, ini bangkit dalam keadaan dendam namanya. Bangkit dalam keadaan dendam. Tinggalkan litadab dalam keadaan dendam. Coba Pak. Ya, kita bahas secara normal saja. Misalnya tadi Pak Ketua panggil saya, Pak Ketua sedang berdiri panggil saya, dia kenapa Pak Ketua? Weh, langsung aja perang ini orang. Masya Allah. Di dalam adab kepada manusia saja Pak, sudah masya Allah sudah bisa mengundang makar ini. Bagaimana di hadapan Allah? Maka kaifiatnya ya sudah seperti itu. Ditinggalkan. Kemudian yang perlu kita tinggalkan berikutnya ketika kita sujud. Tinggalkan berikutnya ketika kita sujud adalah jangan sampai lengan kita ini bagian dalam itu rapat di tempat sujud. Jangan sampai rapat. Masya Allah. Dan hindarkan lagi penafsiran yang sifatnya tekstual. Ada yang tekstual kan? Di situ dijelaskan Rasulullah SAW ketika beliau sujud, maka anak domba bisa lewat di bawahnya. Yang dia pikirnya anak dombanya apa yang dia pikir. Sampai ketika dia sujud, yang dia pakai betul-betul adalah jurus anak domba. Pokoknya anak domba harus lewat. Tekstual memahami. Padahal yang dimaksudkan bukan jurus anak domba di situ. Ya, berikan celah. Jadi maksud larangan seperti ini Pak, maksud larangan seperti ini, ya berikan celah sehingga dijelaskan bisa lewat anak domba, tapi bukan jurus anak domba. Artinya jangan juga terlalu kita paksakan. Enaknya kita itu bagaimana ketika kita mau sujud? Jangan terlalu dipaksakan ambil 1 meter lebih. Enaknya bagaimana? Bahkan boleh Pak, kalau kita umrah, kita haji, kadang kita ini sujud begini Pak. So, karena sempitnya orang. Saking berjubelnya. Artinya ada hal-hal yang kondisional. Inilah dikatakan Islam itu indah. Islam itu fleksibel, tapi tidak bablas. Jangan sampai kita memahami fleksibilitasnya itu dalam kebablasan. Maka Masya Allah, sekiranya kita capek, kondisi tubuh lagi tidak fit, betul-betul supaya kita tidak sampai ternyata merapatkan daripada bahagian dalam lengan kita ini di tempat sujud, ini boleh ditumpukkan di sini. Caranya begini Pak, kalau capek betul sakit kita, begini Pak. Saking pentingnya membuat celah anak domba, tapi bukan jurus anak domba, supaya ada celah. Ini kalau kita dalam kondisi sakit. Sekali lagi, saking pentingnya ada ruang di situ. Kemudian fleksibilitasnya kita sholat itu bagaimana Pak? Memang kalau kita melihat kaifiat sholat secara munfaridun, secara perorangan, kaifiatnya itu adalah
Ya, kalau kau malam ini dibuat lebar juga begini, ukur lebih lagi. Toh? Jangan tommy juga kau dong. Kalau sholat berjamaah kasih begini juga. Nah, yang kita sikut-sikut orang di dalam sholat. Inilah dilihat Pak fleksibilitas. Oh, kita sedang berjamaah. Maka kita ambil kita yang fleksibel jangan gimana? Jangan mundur orang samping kita. Dan kali bawa dulu saya Ustaz. Kemudian kalau begini kan sujud. Kemudian kita ambil tahiyatul awal. Tahiyatul awal, Pak. enggak sama ke sini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menjelaskan dua hal di dalam salat yang mana hukumnya itu dikatakan sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah yang kalau sengaja ditinggalkan maka diganti dengan sujud sahwi. Dua hal ini Pak sama hukumnya. Apa itu? Yakni tahiyatul awal tidak batal salat Pak kalau ternyata kita kelupaan tahiyatul awal langsung main. Hati-hati juga kita dengan teguran. Makanya menegur imam sekadarnya saja. Dan imam harus tahu juga kadar teguran. Kalau imam itu sudah bangkit begini, sudah lebih dari posisi ruku begini, kemudian ditegur subhanallah, imam duduk kembali, batal sholat. Maka kalau ada kelirunya imam dan dia posisinya sudah melampaui daripada posisi ruku, dia tak perlu turun lagi. Dia lanjutkan saja rakaat yang dianggap keliru itu, tetapi nanti sebelum dia salam maka dia sujud sahwi. Sama hukumnya ketika kita meninggalkan qunut. Meninggalkan qunut dengan meninggalkan tahiyatul awal hukumnya sama. Tapi ini pandangan dari pandangan Imam Syafi'i yang perlu juga kita pikirkan. Sekiranya di masjid ini kita mengatakan masjid kita tidak qunut. Insyaallah Pak, masjid umum orang bisa terima. Umum. Tapi coba nanti sholat zuhur atau sholat isya nanti Pak Imam, Pak Ketua umumkan sholat kita ini tidak ada tahiyatul akhir, tahiyatul awalnya. Satu kali dikit tahiyat, 4 rakaat satu kali tahiyat. Bisa beli Pak Imamnya. Berontak orang satu masjid, mengamuk orang satu kampung. Padahal hukumnya sama. Kenapa kita tidak berani mengumumkan? Tinggalkan itu tahiyatul awal, sama juga. Kenapa kita tidak berani mengumumkan itu? Karena seolah-olah ada perkara yang betul-betul ditinggalkan dengan sengaja, padahal sama hukumnya. Jadi kalau ternyata meninggalkan tahiyatul awal dan dia sudah terlanjur berdiri, maka dia lanjutkan sholatnya. Nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Begitupun juga meninggalkan qunut, maka sebelum salam sujud sahwi. Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menjelaskan hukum daripada kedua persoalan ini adalah hukumnya sunnah ab'ad, yang kalau sengaja ditinggalkan maka dia akan mengganti dengan sujud sahwi sebelum dia salam. Ya, sampai di situ dulu Pak. Ya, masih lanjut sedikit. Sekarang untuk qunut. Masya Allah, kami mendengarkan langsung Pak penjelasan dari guru kami. Zaman sekarang ini ada hadis yang sudah mengatakan ini zaman fasad. Man tamassak bisunnah indal fasad. Ini sudah zaman fasad Pak. Jangankan keluar rumah, di kamar tidur kita saja orang sudah bisa maksiat. Maksiat masuk ke kamar tidur kita, masuk ke dapur kita melalui Android dan sebagainya. Subhanallah. Apakah hari ini kita tidak menganggap kita sedang tenggelam di
dalam wabah kemaksiatan untuk tidak minta perlindungan kepada Allah. Maka Masya Allah, mengamalkan daripada kunut menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i di zaman fasa ini sudah Masya Allah sangat-sangat menjadi urgent sekali. Artinya kalau kita mau singkatkan daripada kunut kita, maka yang perlu kita pahami rukun yang menjadi penekanan di dalam kunut itu adalah sholawat. Maka boleh disingkat Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allah atau Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim wa sallallahu ala alihi washabihi wa barik wasallam. Boleh wa barik tergantung di awalnya, boleh wa barak tergantung di awalnya. Kenapa saling keterkaitan satu sama lain? Artinya kalau mau dipendekkan, jangan sampai lagi kita batalkan salat karena kita tekstual. Waktu kita belajar di buku, dilihat di situ kan tulisannya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani. Kalau semua domirnya menuju kepada dia, batal salat. Makanya diganti domir nahnu. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik ila akhir. Kemudian setelah itu ya boleh kita sujud. Ya dituntaskan semua. Untuk tahiyatul akhir kemarin kita sudah jelaskan supaya langsung tuntas Pak. Tahiyatul akhir, tangan kita langsung seperti ini. Ketika kita tahiyatul akhir, kaki kita sudah tawarruk, maka Masya Allah pada saat kita sudah membaca tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tapi saya pernah menjadi korban sesuatu yang bahkan saya hanya buat tapi saya tidak tahu, yaitu ketika salam buka tangannya. Saya bilang kenapa dulu begitu? Kenapa begitu? Kira itu membuka pintu surga. Tapi kenapa tidak buka tangan kiri? Buka pintu neraka. Akhirnya saya tanya sama Romoye, bagaimana Romoye orang yang membuka tangannya? Adakah ini di dalam kajian tasawuf seperti itu? Maka Romoye katakan, saya belum pernah menemukan dan lebih baik kalian tinggalkan. Tidak usah dibuat. Ya, sudah salam saja. Bapak hadirin cuma sekalian, 5 section kajian fikih ini baru masuk dalam bab salat. Nihayatul Zain yang kami sampaikan bukan untuk menampik atau menafikan daripada pendapat imam mazhab yang lain, tetapi untuk menyambungkan daripada amal-amal kita bersanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan kajian kita ini adalah untuk menyambungkan sanad. Sekiranya ada yang membuka majelis tentang bagaimana pendapat Imam Malik, saya lebih suka duduk menjadi pendengar. Sekiranya ada yang mau membahas tentang pendapat Imam Ibnu Hanbal, saya lebih suka menjadi pendengar. Dengan catatan ilmunya tersambung sampai kepada Rasul. Gurunya jelas kepada siapa dia belajar, gurunya sampai kepada Rasul. Kita tidak dikatakan talaqi tersambung
amalnya tersambung sanadnya kalau melalui YouTube, melalui alat dan sebagainya. Maka YouTube itu dijadikan sebagai referensi, buku itu dijadikan sebagai referensi. Untuk apa? Untuk kemudian ketika kita talaqi ditasheh. Saya ada dengar seperti ini, saya ada baca seperti itu. Yang ditakutkan, yang Bapak pandang ini saya. Jangan. La tanzur man qala wala. Jangan kamu lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Artinya, kalau yang saya sampaikan tersambung sampai ke guru saya, yang ditakutkan kita membantah dengan pendapat kita. Yang kita bantah siapa? Bukan saya, Pak. Saya lepas. Ada guru saya. Nanti tanya sampai seolah-olah yang kita bantah Imam Syafi'i. Tidak begitu. Cuma naudzubillah. Maka inilah pentingnya kita punya guru. Kita punya guru. Dan saya berani bersaksi, Pak, saya tidak ngarang menyampaikan ilmu kecuali apa yang pernah saya dapatkan dari guru saya. Dan saya telah mendapatkan ijazah dari guru saya untuk menyampaikan sehingga orang mengamalkan dan berpegang teguh dengan apa yang saya amalkan. Biar tuntas kita bahas, biar tuntas kita nonton pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kita tidak teleki, tidak duduk langsung di depan gurunya, maka belum bersanad namanya, Pak. Itulah pentingnya ilmu. Ya, jadi masya Allah, percuma saya sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi sampai tingkat akademisi yang terakhir, kalau ternyata masya Allah belum bisa mendapatkan sanad-sanad itu. Maka masya Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inti dari itu semua kembali adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Semoga tersambungnya amal kita sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan rasakan Pak nanti. Kita akan rasakan kesannya, natijahnya, aurahnya. Bahkan guru kami jelaskan, ketika kita berpegang teguh dan benar-benar sudah masuk hakikatnya, insyaallah kita akan dapat pengalaman menyelesaikan masalah dengan sholat. Dan kalau sudah pernah sekali kita belajar mendapatkan jalan menyelesaikan masalah dengan sholat, insya Allah orang yang melaksanakan sholat tidak akan putus asa dari sholatnya. Maka insya Allah pekan depan kita akan bahas bagaimana perkara-perkara yang membatalkan sholat. Karena itu berkaitan. Apa-apa yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Sehingga ada jalan bagi kami untuk menggandengkan antara penjelasan tentang sholat dan puasa. Tadi satu bahagian sudah dijelaskan, menelan ingus dalam keadaan sholat, batal sholat. Menelan ingus dalam keadaan puasa, batal puasa. Kalau ada yang bilang, wah tidak seperti itu, apa alasannya, tidak mengenyangkan dan sebagainya. Ya, ditakutkan yang kita bantah adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa bidullah wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa ala khulafaihi al-arba'ati al-Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Hasbunallah lima ahammana, hasbunallah liman khazalana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman hasadana, hasbunallah liman adana, hasbunallah liman makara bina, hasbunallah min jami'i khalqik, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallillahumma ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana
fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salat sunnah boleh kita buat majelis tanya jawab.